Oke, aku langsung lanjutkan ya. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita kayak olahraga, makan, dan lain-lain. Terus kebutuhan rohani adalah sesuatu yang diperlukan untuk psikis atau kayak mental kita lah. Yaitu bisa dengan cara beribadah, habis itu nonton TV, nonton anime, baca manga, dan habis itu nonton film, dan lain-lain. Nah, benda adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Benda ada 3, yaitu benda bebas, benda ekonomi, dan benda lilit. Nah, ini benda bebas. Contohnya cahaya matahari dan air. Bisa air hujan, air pantai. Ya pokoknya ya yang gratis lah. Habis itu benda ekonomi, benda yang didapatkan dengan pengorbanan atau dibeli, yaitu sayur, buah-buahan, habis itu sama sembako dan lain-lain. Pokoknya kebutuhan lah. Kayak umpamanya laptop pun juga benda ekonomi, HP, pokoknya yang dibeli lah. Habis itu benda lilit, benda yang jika jumlahnya berlebihan akan berbahaya, yaitu air yang berlebihan, juga angin yang berlebihan. Aku bingung contohnya pengen apa. Jadi angin yang berlebihan aja. Nah, kelangkaan merupakan permasalahan ekonomi di mana kebutuhan terhingga tapi alat pemenuhnya atau bendanya sangat terbatas. Contoh nih susu Bear Brand, di situ tabung oksigen. Nah, oksigen pertama itu dia itu benda bebas, tapi karena ada pandemi ini sama kan banyak tabung oksigen yang digunakan, jadi ya oksigen ini bisa dijadikan benda ekonomi. Nah, maaf. Manusia adalah makhluk sosial yang harus memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja ataupun menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Ada yang mau melanjutkan nggak? Soalnya aku mau ngerjain kuisis IPS buat Titin lagi. Atau aku sambil ngerjain ya? Ya sudah, aku sambil ngerjain sambil ini deh, Zoom. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk mendapatkan alat pemenuh kebutuhan dengan melakukan pilihan-pilihan yang tepat. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan atau masuk akal. Contoh, ibu membeli sayur di pasar, bukan di supermarket, karena lebih dekat dari rumah dan harganya terjangkau. Di situ tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional adalah setiap tindakan menurut perkiraan menguntungkan, tetapi kenyataannya tidak menguntungkan atau tidak masuk akal. Contoh, Billy membeli sepatu sepak bola di mall karena menganggap sepatu yang dibeli di mall lebih berkualitas dan mahal harganya. Hah? Padahal sepatu yang dibeli Billy di mall sama dengan yang dijual di toko sepatu Rocket dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya sama. Nah, ini tindakan ekonomi irasional. Habis itu motif ekonomi adalah alasan manusia yang mendorong untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka memperoleh manfaat dan keuntungan. Nah, kayak gini nih, keinginan untuk mempertahankan hidup, mencari laba, menguasai sektor ekonomi. Habis itu, maaf. Keinginan itu ada mempertahankan hidup, yaitu kayak makan, habis itu mencari laba, dijual-jualan, habis itu menguasai sektor ekonomi kayak gini, kayak umpamanya menguasai apa ya, kayak umpamanya merek apa menguasai sektor ekonomi, umpamanya ABC atau apa menguasai gitu. Habis itu keinginan berbuat sosial, menolong pada orang lain, sama keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, situ prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah sebuah usaha untuk mendapat atau memperoleh hasil yang sebesar-besarnya maksimal dengan pengeluaran sekecil-kecilnya atau minimal. Nah, motif ekonomi itu ada prinsip ekonomi, juga ada tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi itu berdagang, berbelanja, mengobati pasien. Terus kalau motif ekonomi itu ingin kaya, ingin kepuasan, ingin menolong. Habis itu kalau prinsip ekonomi itu memiliki kualitas barang, menawar barang, mengikuti selera masyarakat. Di situ hukum ya dari semua ini, dari motif ekonomi, tindakan ekonomi, prinsip ekonomi akan menjadi hukum ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ada 3, yaitu bagi produsen, bagi distributor,
dan bagi konsumen. Pertama, bagi produsen, diantaranya menghasilkan barang yang berkualitas, memproduksi barang dengan selera masyarakat atau yang lagi tren, dan menekan biaya produksi. Jadi ya ditekan lah, jangan sampai bikin mahal-mahal tapi dijualnya murah, apalagi sampai rugi. Nah, situ prinsip ekonomi distributor diantaranya menjual barang dengan harga terjangkau, menjual barang sesuai dengan selera konsumen. Nah, situ prinsip ekonomi konsumen diantaranya membeli barang sesuai kebutuhan, membeli barang yang bermanfaat dan tahan lama, membeli barang yang murah dan berkualitas. Di situ pengertian kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang. Terus kegiatan produksi itu produksi dilakukan oleh produsen, yaitu habis itu dapat menekan biaya produksi. Biaya produksi dapat berupa bahan baku, tujuan untuk menambah nilai guna, bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan dari barang tersebut. Itu kegiatan produksi. Contoh pabrik, rumah, sama petani. Maksudnya itu pabrik itu buat barang. Habis itu rumah mungkin kayak apa ya? Ya kayak inilah buat barang di rumah. Habis itu petani. Bukan membuat sih, tapi menanam padi atau buat kebutuhan sehari-hari. Habis itu kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi ke konsumen. Terus distribusi dilakukan oleh distributor. Tujuan distribusi adalah yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Terus yang kedua mempercepat barang tersebut sampai tujuan. Yang keempat contoh kegiatan distribusi, yaitu pedagang keliling, pasar, sama supermarket. Habis itu kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa. Habis itu konsumsi juga dilakukan oleh konsumen. Habis itu tujuan konsumsi adalah yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan manusia hidup secara langsung. Habis itu yang kedua, mengurangi nilai guna dan barang secara bertahap. Jadi maksudnya mengurangi nilai guna dan secara bertahap, umpamanya nih aku udah beli nih, habis itu aku pakai, kan nilai gunanya itu kan turun. Maksudnya itu kalau umpamanya dijual ya nggak mahal, gimana ya, kayak jual barang bekas sama barang baru, beda kan harganya. Contoh kegiatan konsumsi yaitu pembeli. Nah, faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk menghasilkan barang siap pakai. Tunggu, ini aku sambil ngerjain quizzes yang tadi. Terus faktor produksi ada 2, yaitu produksi asli dan produksi turunan. Ini ada yang mau ada yang mau baca dulu gak? Aku soalnya mau ngerjain bentar aja. Nah, Ya, bacain aja dari atas sampai bawah. Ya, dari sini. Dari faktor produksi ya. Oke. Ya. Ya. Faktor produksi ada 2, yaitu produksi asli dan produksi turunan. Faktor produksi asli. 1. Alam SDA adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. 2. Tenaga kerja SDE adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Terdidik contoh, dokter, guru, polisi atau tentara. Terlatih contoh, montir, sopir, dan penjahit. Kalau yang terdidik tuh maksudnya kayak dia tuh kayak universitas gitu ya, dia tuh udah kayak S1 atau gitu. Kalau terlatih itu kan misalnya ada orang jago naik motor, dia jadi ojek. Nah, itu terlatih tuh. Iya, betul. Terus kalau tidak terlatih atau tidak terdidik ya udah kayak tukang sapu, tukang sampah, atau kuli bangunan. Karena nggak terlatih tuh gara-gara ya itu emang beneran basic skill buat nyapu-nyapu, buat buang sampah itu kan udah basic banget. Nah, tapi kok gini ya? Orang bikin bangunan emangnya ada orang basic skill bikin bangunan? Coba kamu pikir-pikir lagi.
Oh, mungkin Basic bangunan? enggak. Mungkin kuli bangunan itu kayak bantu-bantu aja ya. Oke, ayo Kuli lanjut. bangunan, kuli Jawa. Ya, oke, lanjutin lagi. Waktu produksi turunan. Modal, bahan baku uang. Jadi kalau modal tuh kayak ya itu hanya kayak modal baku. Misalnya pengen mulai suatu usaha tuh, misalnya pengen beli komputer ya pakai modal. Misalnya modalnya 1 juta, cari tuh yang harganya di bawah 1 juta. Gitu-gitulah, modal-modal gitu. Terus kewirausahaan itu ya kemampuan orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Oke, terima kasih banyak ya. Kamu masih mau melanjutkan nggak? Soalnya aku belum selesai nih. Boleh lanjutin, tapi nanti kamu scroll aja. Ya, oke, siap. Faktor produksi modal dikelompokkan menurut sifat. Modal lancar, sifatnya cepat habis, contoh bahan baku dan modal tetap sifatnya tahan lama. Contoh gedung dan perlengkapannya. Jadi ya kan kalau misalnya gedung kan tahan lama, perlengkapannya misalnya kayak kursi gitu-gitu kan tahan lama juga gitu. Tapi ya sifatnya cepat habis nanti ya. Kalau misalnya dain ya udah harus beli lagi. Terus faktor produksi modal dikelompokkan menurut sumbernya, yaitu modal intern, modal sendiri. Contohnya tabungan, misalnya dapat uang jajan tuh dari orang tua, terus udah deh aku tabung segini aja 3.000 per hari. Nah itu nanti tabungannya tuh termasuk modal intern. Kalau eksternal itu biasanya minjem bank gitu, kayak ini bank BCA gitu, minjem uang dong buat nanti buat jadiin modal perusahaan. Nanti kalau misalnya nggak dibayar-bayar sampai nanti kan disuruh bayar balik ya. Kalau misalnya nggak dibayar balik berarti itu udah jadi hutang gitu. Sedangkan hutang kan nggak boleh di lama-lama, harus dibayar cepet-cepet. Wih, mantap banget nih penjelasan dari Pak Arka. Ya, lanjut ya. Aku pun juga Ini udah salah, soalnya suara Arka sama Raffi ini kurang lebih sama. Tahu kan Raffi? faktor produksi Raffi Ahmad gitu kan? Bukan. Beda orang. Raffi Hamdan Ya. Ramadan itu. Saya. Iya, Oh, saya. Raffi Hamdan. Obamium. Ding ding ding. Itu Obama Prism. Ya. Oke. Mirip cuman beda. Beda suara mic-nya. Produksi kewirausahaan terdiri atas managerial skill, kemampuan untuk memimpin dan mengolah serta berani mengambil risiko. Jadi misalnya perusahaan lagi bangkrut, itu harus ngambil risiko, misalnya aduh ini kira-kira nutup atau enggak, kita bikin produk baru gitu. Kalau bikin produk baru kan berarti udah ngambil risiko ya, nanti antara perusahaan aja jadi maju lagi atau enggak malah bangkrut gitu, gara-gara udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. Terus technical skill, kemampuan bidang akuntansi dan pembukuan. Oh ini sih hanya kayak ekonomi gitu, misalnya nyatet uangnya berapa gitu. Organization itu kayak ya kayak gudang ya, kayaknya kalau menemukan enggak kayak gudang, kayak naruh orang gitu. Misalnya dia jagonya coding, dia ditaruh di tempat programmer, jago buat ngurusin barang-barang di gudang, di warehouse gitu, buat nyusun barang. Terus kegiatan produksi berdasarkan tingkatannya. Sektor produksi primer hasil pertanian seperti beras, gandum, dan buah. Terus sektor produksi sekunder seperti industri kerajinan batik. Terus sektor produksi tersier contohnya industri mesin dan otomotif. Wah, aku kagum Aku banget nggak tahu ini antara ini. primer, sekunder, sama tersier, aku nggak tahu tadi gimana. Ih, mantap banget nih Arka, penjelasanmu sangatlah kompleks. Kalau aku ya usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara intensifikasi, yaitu kayak bukan kayak lembur. ya aslinya kayak lembur, tapi gimana ya? Ya tadi kan di kuisis ada gitu ya. Jadi kayak misalnya kita kekurangan kerjaan, kita kekurangan orang gitu kan. Antara nanti bakal nambah orang lagi atau enggak ya, orangnya bakal disuruh lembur gitu. Ya, menambah jam kerja atau, Ya, atau ditambahin ditambahin karyawannya. Nah, gitu-gitulah. Terus
ekstensifikasi itu yaitu nambah saya tadi tambahin aja mesin-mesin yang dipakai apa gitu. ya kayak nambah Faktor produksi gitu kan. Kalau intensifikasi itu bentuknya tuh kayak Lembur. dalamnya gitu. Dalamnya tuh kan kayak karyawan, itu kan udah bagian dalam. Tenaga kerja kan bagian dalamnya ya. Iya. Iya. Ekstensifikasi itu nanti ekstensifikasi itu nanti tambahan faktor produksi misalnya kayak mesin. Kalau ekstensifikasi itu kan bagian luarnya ya, nggak termasuk kayak ini ya. Kalau Ya, jadi itu ya pabriknya diluasin biar nanti bisa produksi banyak. gitu. Karyawannya dibanyakin gara-gara pabriknya makin luas. Modalnya ditambahin buat beli barang-barang atau peralatan. Terus diversifikasi yaitu menambah jenis produksi dalam satu merek. Ya, Misalnya itu ABC kan dirinya banyak kan, ada saus, ada mie, ada sirup gitu. Yang pasti sirupnya ABC nggak enak, margin lebih enak. Iya, betul. Saham adalah surat pemilikan TT. Kok aku tuh masih bingung saham tuh gimana ya, kayak katanya kata ibu aku saham tuh kertas gitu, saham tuh kayak lembaran gitu. Jadi misalnya beli 1000 lembar gitu, 1000 lembar saham gitu. Nah, gitu aku nggak tahu, saya nggak ngerti gitu. Ini yang aku dapatkan ya, umpama nih, aku pengen investasi. Aku mau menginvestasikan uangku. Nah, investasi gitu misalnya. Iya, aku beli saham ABC. Dan aku tuh 5%. Berarti aku ya, bisa 5%. Pendapatan ya, ABC nanti dapat aku bisa ambil sebanyak 5%. Ya, keuntungannya bisa diambil gitu. Jadi misalnya kan investor gitu misalnya pengen bikin suatu project gitu kan perusahaan ya. Contohnya misalnya bikin game gitu. Bikin game butuh investor. Nah, nanti investor kan bakal berdatangan tuh misalnya buat ngedanain gamenya. Nanti kalau misalnya gamenya berhasil laku, nanti investornya juga dapat keuntungan dari game yang itu. Iya, betul. Gamenya berhasil dijual. Jadi ya gitulah, saham tuh gitu. Kalau bursa efek tuh maksudnya tuh aku kayak pernah lihat bursa efek untuk beli saham, udah gitu aja. Iya ya. Lanjut. BEJ itu Bursa Efek Jakarta, sedangkan BES yaitu Bursa Efek Surabaya. Jadi kenapa ada saham kan kalau turun harus dijual gitu. Ya, kan kalau mau di Surabaya itu kan dekat Bali tuh. Kan kalau Bali itu kan banyak orang-orang luar negeri yang ingin menginvestasikan uangnya umpamanya villa atau apa. Di Surabaya tuh biasanya ramai. Ke Jakarta mending bikin aja di Surabaya. Ya ada geprek bensu ya lapar. Sama kalau umpamanya untuk daerah timur-timur sana kan lebih dekat ke Surabaya daripada ke Jakarta. Papua ke Jakarta aja 4 jam. Ya, jauh banget. Dan udah beda waktu gitu, udah beda zona waktu. BEJ adalah Bursa Efek Jakarta, sedangkan BES adalah Bursa Efek Surabaya. Tapi BES itu biasanya orang-orang Jakarta kan juga ada yang jadi pengusaha, ya udah. Saham itu apa? Saham tadi kan aku udah jelasin, misalnya saham itu kan kayak lembaran gitu ya. Misalnya itu dalam bahasa Inggris itu stok kan bukannya? Ya, aku nggak tahu, aku tuh manggilnya tuh saham. Aku tanya Mbah Guru ya. Bitcoin. Inggris ke Indonesia. Oke, aku lanjutkan lagi. Ini udah di luar konteks. Lanjut aja. Ini makin lama ini. Nanti yang pertama rumah tangga keluarga, yaitu yang dilakukan oleh ayah, ibu, anak-anak. Yaitu seperti makan, minum, berpakaian, belanja, dan sebagainya. Di situ rumah tangga perusahaan, yaitu membutuhkan bahan baku atau diproses. Terus rumah tangga negara yaitu belanja atau yaitu untuk belanja baju, PNS untuk gaji PNS. Terus kayak pokoknya kalau keluarga itu kecil, perusahaan itu menengah, kalau negara tuh ya udah itu yang paling gede. Iya, begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, negara ini juga contohnya tuh kayak apa ya? Nah, jadi kalau pemain negara itu kayak membuat sarana prasarana itu pakainya rumah tangga negara. Begitu. Nah, di situ kegiatan ekonomi dengan perkembangan iptek. Yang pertama bidang produksi, ya seperti mesin, robot, pembuat mobil, dan ini kok magic jar ya.
Sebenarnya sih sama aja Magic Jar sama Magicom. Di situ bidang distribusi, yaitu mall dan MRT. Di situ bidang konsumsi, pemesanan kebutuhan sehari-hari dengan online. Kayak Gojek, di situ Happy Fresh. Nah ini ada contoh-contohnya nih, mesin pembuat mobil, di situ Magicom Mall, terus MRT, terus ini ya Happy Fresh dan Gojek. Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat dibuat oleh aku. Ya, ya sudah. Oke, aku lanjutkan ya. Itu sebenarnya nggak penting. Nah, pengertian perilaku ekonomi. Ini aku ulang lagi nih. Pengertian perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Maaf. Perilaku ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga, rumah tangga produksi atau konsumsi, produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Maksudnya itu rumah tangga produksi ini kayak rumah tangga perusahaan. Gitu ya. Di situ pemerintah, masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri itu untuk apa? Masyarakat luar negeri itu bisa ini ya, buat apa namanya? Buat apa sih namanya itu? Buat ini, apa sih namanya tuh? Astagfirullah, aku lupa lagi. Untuk membuat sarana dan prasarana, bukan sarana dan prasarana, tapi membuat faktor produksi. Contohnya nih kayak umpamanya investor dari Cina membuat pabrik di Indonesia. Nah itu fungsi masyarakat luar negeri. Perilaku ekonomi masyarakat luar negeri. Nah itu pengertian rumah tangga keluarga atau konsumen atau yang disebut dengan RTK. Rumah tangga keluarga atau konsumen, yaitu RTK keluarga merupakan kelompok kecil dalam suatu perkumpulan. Betul yang tadi kata Arka itu. Dalam suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri ayah, ibu, anak, dan orang lain yang ada dalam satu rumah kayak mbak, om. Nah, di situ kegiatan yang bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga seperti makan, minum, menonton bersama, memasak, bekerja, dan sebagainya. Nah, rumah tangga produksi, yaitu ibu membuat kue kering untuk dijual. Ayah mempunyai usaha layang-layang. Distribusinya, kakak membantu penjualan kue kering dengan online, dan adik membantu menjual layang-layang di depan rumah. Itu konsumsi. Ibu belanja bahan-bahan untuk membuat kue, ayah membeli bambu dan kertas layang-layang. Nah, situ berputar lagi nih dari konsumsi ke produksi lagi. Ibu membuat kue kering untuk dijual dan ayah mempunyai usaha untuk membuat layang-layang. Nah, di situ pengertian rumah pemerintah atau negara. Nah, rumah tangga pemerintah atau negara adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan mengatur kehidupan ekonomi baik konsumen, produsen, distributor agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sehingga disebut rumah tangga pemerintah. Nah, tugas pelaku rumah tangga pemerintah yaitu yang pertama, kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitator. Terus yang kedua, memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warga negaranya. Yang ketiga, pemerintah mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang yang memiliki rivality tinggi, seperti internet, telepon seluler, telepon golf, TV kabel, dan lain-lain. Contohnya kayak IndiHome, habis itu First Media, habis itu wifi kayak wifi IndiHome, gitu, wifi First Media, terus wifi yang lain, pokoknya kayak umpamanya kartu Telkom, kartu Axis, habis itu kartu XL dan lain-lain. Itu pemerintah mengajak rumah tangga perusahaan. Itu rivality yang tinggi, berarti yang banyak lah. Habis itu untuk barang publik yang memiliki tingkat rivality rendah, seyogianya disediakan oleh pemerintah seperti PDAM dan PLN. Habis itu interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki georginess, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Bertemunya seseorang dengan
orang lain atau kelompok lain kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang disebut dengan proses interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok atau kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial secara langsung. Jadi interaksi sosial ini ada dua, yaitu secara langsung dan tidak secara langsung. Interaksi sosial secara langsung adalah interaksi yang dilakukan antara individu atau kelompok lain, baik melalui tatap muka atau melalui, ini salah nih. Nah, itu interaksi sosial secara tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan individu dengan atau kelompok, individu atau kelompok pihak melalui, ini salah ini, melalui alat komunikasi atau sekunder. Udah gini aja. Nah, ini perbedaannya. Nah, di situ contoh nih, jenis interaksi sosial. Itu interaksi sosial antara individu, contohnya orang kerjasama nih. Dua ini orang, ini antara individu. Di situ individu dengan kelompok, guru mengajar di kelas. Di situ interaksi sosial antar kelompok, umpamanya tim sepak bola nih. AC Milan melawan Liverpool. Aku nggak perlu menjelaskan sejarahnya. Karena aku fans MU, aku tapi tahu. Karena aku memiliki ketertarikan dengan Liverpool dengan lagunya You Never Walk Alone. Jadi aku aja sebagai fans MU aja nggak hafal ini lagu kebanggaan Manchester United itu Glory Glory Man United. Malah aku hafal itu sama You Never Walk Alone. Dan terobsesi dengan satu lagu itu. Karena menurutku You Never Walk Alone ini udah mencerminkan semangat fans Liverpool. Walaupun klubnya lagi jatuh, nggak juara-juara, abis itu udah kebantai 3-0 sama Milan, tapi karena dengan kekuatan You Never Walk Alone dan dengan dukungan para fans Liverpool, maka Liverpool bisa comeback melawan AC Milan, dan pada saat babak penalti mereka itu menang. Itulah kekuatan You Never Walk Alone. Jadi dari babak kedua itu langsung fans Liverpool itu pas udah selesai minum, maksudnya itu setelah babak kedua maksudnya itu babak pertama selesai langsung nyanyiin When you walk through the storm, hold your head up high and now be afraid of the love of the end of the storm. There is a golden sky. I must tell a song of the love. Kenapa kamu nyanyi sih kamu? Itu salah satu kekuatan You Never Walk Alone. Jujur aku sangat mengagumi lagu You Never Walk Alone. Malah ibu-ibu lagi. Pokoknya refnya itu yang Nah, cara terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial artinya berasal dari kon atau kum, yang artinya bersama-sama, dan tango yang artinya menyentuh. Secara harfiah bersama-sama menyentuh. Kontak sosial terjadi terjadi karena adanya respon. Yang pertama, kontak sosial secara langsung, primer atau tatap muka. Itu kontak sosial secara tidak langsung, yaitu sekunder melalui perantara orang lain, telepon, SMS, dan WA. Ini yang benar, bukan yang tadi di atas. Aku yang salah. Itu komunikasi adalah salah satu proses pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung dan tidak langsung. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pesan yaitu komunikan. Aku nggak perlu jelaskan lagi apa perbedaannya. Terus faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial dapat berlangsung antara lain dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain melalui sikap, penampilan, dan gaya hidup, dan imitasi terjadi pertama kali pada lingkungan keluarga. Contohnya contohnya melihat ibu masak. Terus sugesti.
Sugesti adalah pengaruh yang bisa menggerakkan hati seseorang. Contoh, dokter memberikan saran kepada pasien dan pasien tersebut mengikuti anjurannya. Habis itu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan untuk menjadi orang yang sama dengan orang lain. Contoh, seseorang mengidolakan pemain sepak bola dari Inggris. Nah, aku bingung nih. Aku lagi tanya sama Bu Titin. Jadi sama apa ya? Sama aja sih kalau menurutku. Jadi sama meniru kalau menurutku. Maksudnya ya begitulah. Tuh, sama-sama meniru, menjadi orang yang sama. Kan itu kan meniru. Terus simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain tersebut. Contoh, tetangga kena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, yaitu habis itu empati. Tadi yang katanya rumah tangga yang katanya orang luar negeri itu ada nggak? Nggak ada sih. Kan kalau nggak salah orang tadi kalau nggak salah kan ada rumah tangga keluarga, perusahaan, negara, terus ada kayak coba tadi yang di slide pertama tuh ada kayak orang luar negeri gitu loh. Ya, ini masyarakat luar negeri. Oh ya, yes. Ya, Thank you. luar negeri. Oke, aku lanjutkan ya. Habis itu empati sama aja sih artinya. Cuman ini aku tambahkan aja. Empati itu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain dan ikut dalam situasi yang sedang dialaminya. Ini kayak kalau umpamanya kita itu di pas belajar di simpati, kalau umpamanya di agama kita belajar itu empati di AIS bagi yang agama Islam. Terus itu bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial positif atau asosiatif. Terus kalau interaksi sosial positif, yaitu asosiatif, sedangkan interaksi sosial negatif yaitu disosiatif. Oke, itu interaksi sosial positif atau interaksi asosiatif. Maaf, aku masih cegukan habis makan. Padahal aku udah minum air, cuma sudah. Yaitu interaksi sosial yang mengarah ke bentuk-bentuk persatuan, dan hubungan ini terjadi karena adanya kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Nah, kerjasama adalah usaha perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Di situ asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Terjadi asimilasi ditandai dengan adanya usaha dari pihak yang berbeda. Di situ akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Contohnya toleransi dalam agama. Di situ akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul jika suatu kelompok dihadapkan dengan kebudayaan asing. Contoh proses akulturasi yaitu kebudayaan Hindu dan Buddha. Terus interaksi sosial negatif atau interaksi disosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan yang mengarah pada konflik atau meregangkan solidaritas kelompok. Bentuk interaksi disosiatif ada 3.
yaitu persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing dengan mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Terus kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur kebudayaan atau golongan tertentu. Contohnya pada partai atau elit politik. Jadi ya aku udah pernah menjelaskan sih. Jadi apa ya? Ya, pokoknya begitulah. Habis itu konflik atau pertentangan adalah proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi ketujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan kekerasan atau ancaman. Terus ini bentuk kontravensi, yaitu kontravensi bersifat umum, yaitu penolakan, protes, demo. Habis itu kontravensi sederhana yaitu memfitnah, memaki-maki. Habis itu kontravensi intensif, yaitu penghasutan dan penyebaran berita hoax. Habis itu kontravensi bersifat rahasia, yaitu berkhianat dan menceritakan rahasia orang lain. Habis itu kontravensi bersifat taktis, yaitu intimidasi dan mengejutkan lawan, juga provokasi. Jadinya ya kalau yang taktis ini ya berhubungan dengan taktik lah. Umpamanya nih, kayak umpamanya dalam Pokemon, use Intimidate itu menurunkan stat attack musuh sama menurunkan stat defense musuh.